Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kelas 6? Masih segar-segar ya? Apa sudah lesu? Semoga pada segar-segar ya. Bu, masih semangat. Ya, semangat. Ya, semangat ya, kelas 6. Karena sekarang kita akan belajar ya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa dulu seperti biasa. Silakan pimpin oleh KM-nya. Silakan yang Yudia. Itu ada nggak? Yang Iman, mau siapa aja boleh, siapa aja. Yang Yudi mangga. Silakan pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu. Membacakan surat Al-Fatihah. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak kelas 6, anak-anakku ya, sebelum kita kepada pelajaran ya, karena nanti pelajarannya juga sesuai menerangkan tentang kota Quran, tentang ayam dan elang, jadi kita disesuaikan dengan sekarang ada apa? Mau 17 Agustus. Yuk kita nyanyi dulu. Menyanyi dulu lagu 17 Agustus ya. Siap Bu Guru. Baik Bu. Judul lagunya Hari Kemerdekaan. Ya, Hari Kemerdekaan. Itu lagunya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan. Hari merdeka Nusantara, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Ya, bagus. Alhamdulillah masih semangat walaupun udah sore ya anak-anak ya. Nah, untuk itu ya, untuk pelajaran hari ini yaitu belajar tentang tema 2, itu tentang persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerjasama mencapai tujuan. Nah, dari pembelajaran ini tujuannya yaitu kalian nanti bisa membuat kalimat-kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif dalam pembelajaran 1 juga sudah dibahas. Masih ingat tidak? Ya. Apa kalimat efektif itu? Ya. Sebelum melanjutkan nih, belajar membuat kalimat efektif dari pelajaran-pelajaran ini, pembelajaran yang sudah berlalu. Ya. Kalian sudah kelas 6 harus rajin belajarnya, apalagi kita kelas 6 akan menghadapi ujian ya. Ada yang bisa tidak? Ya. Kalimat efektif apa? Masih itu. Sudah lupa. Kalimat efektif yaitu tidak ada yang bisa? Boleh listening sih bisa? Iya, Ada Bu. yang bisa? Siapa yang bisa? Kalimat efektif? Enggak. Lupa. Ya, bolehlah. Bu. Efektif itu adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicaraan penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, pintar. Nah, sekarang Ibu akan lanjut aja lah ke pelajaran yang sekarang yang akan dibahas ya. Pembelajaran 3. Ya.
Bentar ya anak-anak. Ibu cari dulu. Nah ini belum ya. Nah, tentang tematik tema 2 persatuan dalam perbedaan. Belum muncul, Bu. Belum kelihatan Bu Guru. Kelihatan? Iya. Belum. Kelihatan nggak? Belum, Bu. Belum ada. Seperti ini. Kelihatan nggak? Belum Bu Guru. Belum ya. Ini kan itunya sinyalnya nih. Udah nggak kelihatan? Udah. Belum. Gimana ya? Mungkin sinyal ya? Keluarin dulu, Bu. Kenapa? Belum keluar, belum ada. Keluar dulu, lalu masuk lagi itu filenya. Ntar dulu ya, sebentar ya. Udah, sekarang dulu. Udah ada sekarang, udah ada. Udah mau muncul tapi loading. Udah keluar, Bu. Udah ada. Lodi. Gambar robot. Ya. Iya ini gambar robot. Kenapa dipakai gambar robot? Udah Biar muncul. kita semangat. Biar kita kuat. Karena orang Indonesia itu harus kuat ya. Apalagi kalian sebagai generasi penerus. Harus kuat, harus semangat. Untuk kalian semangat, untuk kalian kuat, yuk kita pakai yel-yel. Yel-yelnya apa? Bisa ngajarinnya? Nih, aku kasih tahu ya. Iya, Bu. Ya, suka belajar tematik. Korek. Siapa suka belajar tematik? Korek. Siapa suka belajar? Mari kita. Siapa suka belajar tematik? Korek. Yes. Oke? Bisa? Oke. Bisa? Oke. Yuk, kita sama-sama. 1, 2, 3. Siapa suka belajar tematik? Oke. Siapa suka belajar tematik? Oke. Siapa suka belajar? Mari kita lakukan. Siapa suka belajar tematik? Yes. Semangat ya. Nah, Ya, Bu. untuk selanjutnya pelajaran kelas 6 yaitu kita sebagai manusia, sebagai bangsa Indonesia harus kerjasama. Nah, di sini untuk apa kerjasama? Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Bisa, Pernah. Pernah tidak? Pernah, Bu. Bu Nenen, pernah? Pernah, Bu, pernah. Kalau pernah, dalam hal apa? Dalam hal apa tuh? Membangun jembatan atau membuat pos ronda. Iya, bagus. Apa lagi? Nah, banyak lagi ya untuk kerjasama mencapai tujuan. Kalau kalian sebagai anak sekolah, kerjasama Membersihkan itu selokan ya Bu Guru ya. ya, kalau iya itu bagus. Apalagi kalian suka kasih pen, kasih apa ya, kasih apa itu apa yang sekarang LKPD. Nah, kerjasama dengan teman-teman untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan supaya selesai. Kalau kalian tidak kerjasama, sapu lidi nanti hanya coba bersih. Sapu lidi bisa bersih tidak? Tidak, kan? kalau satu mabuk, kalau banyak habis. Makanya harus bersama.
bersatu, disatukan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Iya, bukan Runtuh, tak jatuh. Nah, di sini untuk apa Ibu belajarnya? Itu tujuannya kalian nanti di sini ada permainan ayam dan elang contohnya ya. Ada pertempuran ambarawa, ada lagi itu untuk bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia untuk apa pertempuran ambarawa, untuk apa permainan ayam dan elang? Yaitu kalian nanti untuk mencari, menyebutkan dan menilai banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Apalagi kalian harus bisa membuat kalimat yang memakai kalimat efektif ya, itu tujuannya. Nah, untuk itu terus nanti untuk satu lagi yaitu pelajaran IPA. IPA itu banyak membaca di sini juga apa? Setelah membaca kalian ada apa? Permainan, ada seorang hewan hina. Itu katanya pintar. Hina apa? Bagaimana nanti ceritanya itu? Kalian nanti akan menyimak membacanya di buku itu juga di buku apa, di buku sumber juga sudah dibagikan kepada kalian, ada di situ. Kalian asal yang penting rajin membaca seperti kata Nabi dan Rasulullah, kata Rasul ikro. Nah, itulah membaca adalah gudangnya ilmu, benar nggak? Benar kan? Kalian suka membaca? Suka, Bu. Suka. Alhamdulillah, hebat. Itu ya, nanti jadi anak teladan ya. Dengan ngantuk. Ya. Nanti juga di sini ada lagi untuk apa hewan pelajari. Kalian harus tahu nanti ciri-ciri hewan bagaimana, adaptasinya hewan bagaimana. Nah, hewan itu dengan kita nih tiap hari juga ada ya. Untuk selanjutnya di sini ada lihat kalian anak-anak ya. Nah, gambar di atas ini gambar apa? Gambar kalian diibaratkan ini ayam dan elang. Siapa yang mau membaca? Saya. Aku, Bu. Silakan, Ningsih silakan membaca, boleh sampai teman. Ya. Ya. Nih, Itu ada yang lagi bermain ya, Bu? Iya. Gambar di atas menceritakan sekelompok siswa yang sedang bermain ayam dan elang. Ya. Dalam permainan ini, sekelompok siswa berperan sebagai ayam dan mereka mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari serangan elang. Bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai? Apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok? Ayo kita praktikkan. Ya, bagus. Terima kasih. Nah, itu ayam dan elang. Bagaimana caranya ayam dan elang supaya bisa apa? Bekerja sama. Bisa bekerja sama, bisa melindungi diri dari musuhnya. Karena ayam musuhnya elang, itu musuhnya ayam, benar nggak? Ya, bukan kalau ada elang itu suka dimakan ayam teh, Bu. Iya, makanya bagaimana itu ceritanya ayam dan elang bisa supaya kita bisa melindungi diri dari musuh. Ya, tapi kalau kita tidak boleh punya musuh ya. Musuh satu untuk kita terlalu banyak. Kalau teman 1000 itu sedikit ya, Bu. Kalau teman 1000 sedikit. Kalau musuh satu terlalu banyak, Bu, nanti gimana kalau musuh sepotong, Bu? Katanya ya. Ada nggak orang separuh? Ya ada kan? Walaupun orangnya buntung-buntung, tetap satu. Di kelas juga kita misalkan ada orang yang tidak punya tangannya, ada yang tidak normal, disebut seperti tidak? Tidak kan? Ya. Nah, kita lanjutkan bagaimana cara bermain ayam dan elang. Bagaimana ceritanya dong? Mau lanjut? Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Siapa sekarang yang membaca? Siapa yang mau membaca? Silakan. Saya. Bagus. Kelas 6 pintar. Cara bermain Ya. ayam dan elang. Kamu dan teman-temanmu akan dikelompokkan dalam
beberapa kelompok yang jumlahnya sama. Setiap kelompok terdiri atas 8 sampai 10 siswa. Setelah seorang siswa akan berperan sebagai elang. Salah seorang siswa akan berperan sebagai induk ayam. Sisanya akan berperan sebagai anak ayam. Elang akan mengejar dan menangkap anak ayam satu persatu. Induk ayam akan berjuang untuk melindungi anak-anak Nah, ayam. Itu kalian bisa membaca dengan menyimaknya? Bisa tidak? Bisa kan? Ya, Nah, Insya Allah, bagaimana ya Bu. caranya supaya bisa melindungi diri? Oh, bikin kelompok 8 sampai 10. Nanti kalian kalau misalkan kalian sekarang sudah bebas, kita sudah tetap muka lagi belajar, kita nanti bisa belajar. Apalagi di hari pramuka nih banyak permainan-permainan. Pas sekarang hari jadi pramuka itu ya. Itu bagaimana caranya ya? Nanti kita praktekkan. Nah, di sini bayangkan saja ayam dan elang berperan sebagai induknya, ini sebagai ibunya, sebagai apa, sebagai anaknya, terus ada elang, nanti bergantian lagi ya. Nanti ya bagaimana Bu. ini? Ya, gimana? Ada yang tahu elang? Ada yang tahu elang tidak? Pasti Tidak. tahu ya, pasti tahu ya. Elang makanannya ayam, ya. Selain ayam Ya. tidak ada. Nah, kita lanjut cara bermainnya. Terus di sini lanjut peraturan permainannya bagaimana? Tadi sudah dikelompokkan 8 sampai 10. Nah, sekarang peraturan permainannya bagaimana? Supaya ayam bisa dilindungi oleh induknya, ayam itu ya, supaya jangan makan elang. Nah, di sini ibu baca ya. Elang akan mengejar dan menangkap anak-anak ayam. Ya. Nah, induk ayam akan melindungi anak-anaknya dan menghalangi elang. Kemudian, jika anak ayam terpisah dari induknya, maka anak ayam tersebut dapat berlari sekencang-kencangnya agar tidak tertangkap oleh elang. Karena takut ya, kalau induknya kepada induknya, elang itu tidak akan mau. Soalnya dia berat kayaknya ya. Malah takut sama induknya. Makanya kalau anaknya terpisah, pasti dikejarnya. Kemudian, jika elang dapat menangkap semua anak ayam, maka elang dan anak-anak yang ditangkap akan berganti peran menjadi induk ayam dan anak-anak ayam. Sedangkan induk ayam yang tidak dapat menjaga anaknya akan berganti peran menjadi elang. Agar permainan lebih menarik, maka jumlah elang dapat bertambah sehingga induk ayam lebih waspada lagi dalam melindungi anak-anaknya. Nah, kalau elang lebih banyak lagi, pasti induk ayam akan lebih waspada lagi, akan melindungi anaknya. Nah, Anak ayam. iya, seperti kita kan, kita juga sebagai induk, sebagai ibu, melindungi anak bagaimana supaya tidak terserang penyakit, apalagi penyakit sekarang kan. Nah, itu ibaratnya ayam dengan elang. Iya. Iya enggak? Ya kan? Ya, Ya, betul. Bu. Ngerti tidak? Mengerti, Bu. Kalau kelas 6 sudah pintar-pintar, membacanya juga pintar, belajarnya juga rajin, apalagi sama ibu dikasih LKPD, dikasih buku sumber, harus sering membaca ya. Iya Bu. Wajib membaca ya. Lanjut, bagaimana lanjutnya? Nah, tahukah kamu bahwa dalam permainan diperlukan keterampilan berlari yang baik? Bagaimana lari yang baik? Kalau kalian tidak bisa berlari, akan kena oleh musuh. Nah, gerakan larinya bagaimana? Cepat, lari cepat. Hah? Ada yang mau membaca tidak? Nenek, Coba mata anak laki-lakinya terlihatkan gimana? Ada di rumah, ada enggak ya? Di rumah ada enggak ya? Waduh. nenek Bu, nenek. Silakan lagi. Silakan Ya. larinya ini.
Iya, siap, Bu. Dari mana, Bu, bacanya, Bu? Dari ketika. Apa tuh? Tahukah kamu itu? Oh, Ya, ketika. dari ketika Ketika kamu berlari, gerak utama yang apa tuh, Bu? dominan. Yang dominan apa tuh? Kamu lakukan adalah gerakan langkah kaki dan apa tuh ayunan lengan. Ya, Selain itu, dalam berlari kamu juga perlu memperhatikan kecondongan badan atau di apa tuh, Bu? emang nggak kelihatan. Nggak kelihatan, kurang besar, Bu. Boleh kenapa nggak dari tadi nih bisa diperbesar? Atau ya, Bu, atau disesuaikan dengan jenis lari, pengaturan napas serta harmonis apa tuh, Bu? Gerakan lengan dan tungkai. Itu nggak kelihatan semuanya, Bu. Terlalu besar. Nah, Iya. Yang paling menentukan kecepatanmu dalam berlari adalah panjang langkah dan apa tuh? Kerapatan langkah. Kurapatan langkah. Langkah kakimu terdiri atas tahap menumbuh dan tahap melayang. Bisa dipraktekkan tidak di situ. Gerak lari yang bagus. Nah, di situ disebutkan gerak lari yang bagus harus dominan. Bagaimana? Kalau kita lari ya, lari tangannya begini. Kayak apa ini? Lari kayak apa begini? Kayak robot kan? ya robot. Nah, Iya, Bu. kalian lari harus tangan diayunkan, kaki diayunkan, agak condong. Untuk apa? Biar larinya kencang. Cepat. Ya, Bu, ya. Kan? Iya, Bu. Nah, untuk nanti kalau dikejar musuh kita bisa lari kencang. Kalau larinya begini, lari itu apa lari? Robot itu ya. Tangan di sini, larinya begini. Nggak bisa cepat, Bu, itu pasti dikejar orang juga. Kekejar kalau larinya begitu, Bu. Itu mah langsung kejar musuh. Maka bisa melindungi diri dari musuh. Nah, itu bagaimana caranya ya? Cara larinya yang agak condong katanya. Nah, di sini diperlihatkan anak-anak yang sedang lari. Gerak lari yang bagus. Ya, ada yang menumpu, melayang. Nah, gitu kan? Nah, dalam gerakan lari dan kita larinya kencang. Iya, Bu. Di sini, ya Ibu ya yang baca, kalian menyimak. Ketika kamu berlari, gerak utama yang dominan kamu lakukan adalah gerakan langkah kaki dan ayunan lengan. Ayunkan lengan, langkahkan kaki, ya lari, siap. Nah, itu kan. Selain itu, dalam berlari kamu juga perlu memperhatikan kecondongan badan, disesuaikan dengan jenis lari, pengaturan napas serta harmonisasi gerakan lengan dan tungganya. Bagaimana kita enaknya? Yang paling menentukan kecepatanmu dalam berlari adalah panjang langkah dan kecepatan langkah. Kalau langkahnya sedikit, apalagi tangannya di pinggir, nggak bakal langkah besar, nggak bakal langkahnya panjang ya. Langkah kakimu terdiri atas tahap menumpu dan tahap melayang. Dalam proses berlari, gerakanmu dimulai dengan kaki menumpu, kemudian tahap mendorong kaki tolak, serta gerakan kaki ayun, serta gerakan kaki ayun. Nah, ini perhatikan oleh kalian. Kelihatan nggak gambarnya? Gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu, jelas. Ya, itu. Nanti kita praktekkan ya. Kelihatan, Bu. Ya, nah itu tentang tadi tentang ayam dan elang yang akan diambil oleh elang ayamnya ya. Dia akan belajar gerak lari, larinya harus cepat. Kita juga harus bisa lari cepat ya, karena takut dikejar musuh. Nah, selanjutnya kita ke ini. Itu untuk apa? Ibu contohkan ayam dan elang gerak lari. Nanti kalian dari situ simak, ambil, membuat kalimat yang efektif ya. Nah, dari sini juga nih, di sini tentang masih bahasa Indonesia ya.
tentang perang. Perang apakah itu? Tahukah kamu bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain. Ya, kalau kita tidak berjuang seperti dulu dijajah Belanda, dijajah Inggris, alhamdulillah sekarang sudah merdeka. Kenapa? Itu berkat perjuangan bangsa Indonesia. Kalian sebagai generasi penerus, sekarang kalian sudah kelas 6, kalian juga nanti harus ikut berjuang. Bagaimana caranya kalian berjuang? Nah, caranya kalian berjuang itu menghargai, menghormati para pemimpin-pemimpin kita yang sudah memperjuangkan kemerdekaan. Itu untuk anak sekolah begitu. Nah, di sini ceritanya Mbak Rawa bagaimana? Mau tahu ceritanya? Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Sudah dibaca belum di bukunya? Nih, sudah tahu belum? Halo? Cerita Mbak Rawa sudah tahu belum? Pada kemana nih? Halo? Nih, pertempuran ya, pertempuran Mbak Rawa, ibu aja ya yang baca, kalian simak, dengarkan. Kalian juga sudah baca ini ya. Pasti kalian sudah baca ya. Pada tanggal 28 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Wilhelm mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration, atau disingkat NICA ya. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Nah, negara apa? Itu dalam perang itu sekutu itu disenjatai. Coba bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia? Apakah akan tinggal diam? Tidak akan tinggal diam. Bahkan kita benar-benar harus berjuang. Nanti sini kalian mungkin kalau ibu juga tidak membacakan, kalian pasti sudah membaca ya? Iya, Bu. Ya sudah bisa membaca. Sudah dibaca. Iya. Ibu anggap kalian sudah membacanya. Sudah, Bu. Di sini ada Bu, setelah ya anak-anakku, setelah Iya, Bu. ya, setelah kalian membaca dari tadi masalah ayam dan elang ceritanya, pertempuran Ambarawa bagaimana. Nah, di sini kalian disuruh membuat kalimat efektif. Nah, di sini suruhannya setelah membaca teks di atas tadi, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Ya, kan sudah. Ya, Bu, ya. Pelajaran 1, sudah pertemuan di pelajaran 2. Nah, di sini kita menggunakan apa? Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Itu tentang pertempuran Ambarawa. Ya. Itu tadi dari ayam elang kerjasamanya. Ini bagaimana kerjasamanya? Sama ya kerjasamanya. Ini tentang bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu untuk mencapai membuat kalimat yang efektif. Nah, di sini juga ada pertanyaannya. Apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Siapa yang tahu jelaskan? Mana bacaannya, Bu? Kenapa? Ada di buku kalian. Kalau belum bisa berulang-ulang baca bukunya. Iya. Nanti setelah kalian berulang-ulang baca bukunya, di sini kalian harus diisi. Silahkan mau di kelompok, kan sudah punya kelompok. Bu mau sendiri silahkan. Bu saya mau kelompok, nanti dikirimin lewat silahkan. Bu mau lewat ibu saja diantarin silahkan. Nanti setelah kita pertemuan Ya, Bu. Ya. bahasa Indonesia untuk apa? Untuk membuat kalimat efektif. Nah, ini dilanjut. Ada apa ini? Tahukah kamu? Ini pesannya. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan
taktik agar bisa menang. Taktik apa? Benar-benar kita harus mempunyai taktik. Taktik itu siasat bagaimana caranya menangkan bahwa Al-Barawah harus dimenangkan oleh rakyat Indonesia. Ada taktiknya yang disebut taktik apa tuh? Siapa yang tahu? Ada yang disebut taktik gelar sumpit kurang. Apa tuh, Bu? Belum tahu? Berarti belum baca ya. Katanya sudah baca. Lupa. Lupa, Bu. Masih baru kelas 6 sudah lupa ingatan ya, kayak udah nenek-nenek. Kayak dong. Oh iya, itu masih kelas 3. Boleh lah kalau tidak tahu, akan Ibu kasih tahu ya. Tapi kalian jangan sampai lupa lagi. Akan lupa Ya, lagi Bu. nggak? Ya, nanti dibaca lagi. Nanti dibagi. Apa akan lupa nggak? Apa? Ya. Cak, nggak boleh Ya, lupa. Bu. Siap, siap. Langsung kurang, yaitu pengepungan rangkap. Bu Guru, Nah, ini Bu Guru, ya, Bu Guru, ya. mau ke air dulu ya. Ngantuk. Aduh, Mau tamas dulu ya. Yang Risma dari tadi keluar masuk. Siapa yang mau ke baca lagi? Silakan, jangan ditahan-tahan nanti jadi penyakit ya. Nah, itu apa yang disebut gelas sumpit itu Enggak dikit. pengepungan rangkap supaya buku itu benar-benar tertepung dari sana sini, dari kanan dari kiri tertepung, akhirnya kita menang. Terang ya taktiknya ya, jadi kita itu harus punya taktik, segala-galanya juga itu harus punya taktik. Seperti apa, anak-anak mainan ya, taktiknya gimana? Main bola. Punya taktik, set sini di main-mainin, nah gitu. Wow. Main kasti ada taktiknya, Bu. Ada taktiknya, ada sama kasih juga. Nah, setuju tidak? Kalau ada taktik, Setuju. Kenapa prinsip kerjasama, persatuan dan taktik kita diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, kalau kita punya taktik, jangankan kita sebagai manusia, hewan juga punya taktik. Mau menyesuaikan diri supaya tidak dapat kalau musuh. Bagaimana ceritanya? Nah, di sini bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ayo kita pelajari. Sekarang pelajaran IPA. Aduh, bagaimana ini hewan punya taktik? Manusia harus punya taktik. Masa apa? Hewan harus punya taktik. Masa kita sebagai manusia tidak punya taktik? Ya. Betul, Bu. Betul. Iya, kalian juga dalam manusia punya akal ya, Bu ya. Yang dikasih akal apalagi, yang tidak dikasih akal juga bisa nih. Contohnya hena. Apa itu, Bu, hena? Hena adalah hewan paling pintar di dunia ini hewannya. Kelihatan tidak? Iya kelihatan, Bu, ada. Hewan paling pintar di dunia. Bagaimana pintarnya? Nah, di sini Anjing ada bukan, Bu, itu. Kenapa? Anjing. Bu, hewan apa gambarnya? Hena, bukan anjing, hena ini mah. Hena, Oh, hena ya. Hena. Ya hena. Apabila namanya hena emang? Iya, namanya hewan hena. Oh. Baru tahu, Bu Guru. Tahu, Bu. Iya. Berarti kalian bohong dong. Katanya sudah membaca buku. Kan itu Hewannya, Bu, hewannya belum lihat, belum pernah lihat. kan di gambar ada. Kalau mau lihat kita harus ke luar negeri, ada yang juga di luar negeri. Di luar negeri. Di sini nggak ada, Bu. Di Indonesia nggak ada, Bu. Belum tahu. Ya. Nanti sama-sama kalau kita ada umur terus ada di Jakarta kita yuk lihat. Binatang ada nggak, Bu? Di Ragunan ada nggak, Bu? Kenapa? Di kebun binatang ada nggak, Bu? Di Kebun binatang Ragunan ada nggak? Ada nggak, Bu? Belum pernah mendengar ada hewan di sana di Ragunan juga. Ini hidupnya di darat ya, Bu? Mudah-mudahan nanti kalau Anda nanti kalian bisa ke sana ya. Keluar Lagi kelas 6. Kenapa? Takut. Luar negeri.
Ya nanti. Bukan sekarang sayang, nanti. Kan kalau keluar negeri Bu, Udah PPJ bayar keluar ongkosnya negeri. mahal. Hah? Ongkosnya mahal kalau keluar negeri mah Bu. Kalaupun mahal, Kau binatang Bandung we. Ke Cirebon. Nu caken. kalau jadi penasaran, nabung dari sekarang. Untuk apa? Cita-cita mau melihat enak ke luar negeri. Saya nabung sampai sekian tahun. Insya Allah bakal tercapai. Makanya kita harus punya taktik nanti juga. Bagaimana supaya bisa ke luar negeri, itu kan? Ya. Kalau kita ada Ya, Bu. kemauan, tapi kita tidak ada usaha, mau bagaimana sampainya? Kalau ada kemauan pasti ada jalan ya Bu. Pasti ada wajah. Iya. Siapa yang sungguh-sungguh pasti Hasil. Terus Ibu Guru. berusaha diwajibkan oleh kita, harus berusaha. Mau punya uang harus ada duit. Apa duit? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Hebat sih. Amin, hebat Ibu. Uang harus ada duit. Duit. Betul. Doa, ikhtiar, apalagi Bu? Usaha, ikhtiar, tawakal. Kalian sudah pintar-pintar, Ibu yakin kalian sudah pintar, sudah pada bisa baca, bisa itu, makanya kalian harus rajin membaca. Iya, kita membaca. Walaupun dalam Al-Quran juga, walaupun satu ayat harus membaca wajib. Seperti tadi kata Rasulullah, ikro. Ya. Nah, dilanjut. Ini hewan henah katanya pintar. Percaya tidak? Percaya saja. Bu. Ya, percaya saja ya. Daripada kita harus ke luar negeri nggak punya duit, mau meyakinkan apa benar karena itu henah itu pintar. Nah, mendingan kita percaya aja ya. Ya, biar peragaan selesai. Nah, ya itu ya. Nah, itu masalah henah. Ini banyak itu bisa ceritanya juga ya. Untuk tinggal bacanya. Ceritanya itu kalian bisa baca lagi. Nggak usah dibaca di sini. Di sini ada, di buku ada, boleh kalian mencari juga dari mana sumbernya, boleh dari YouTube, boleh dari dari Google, silahkan dari mana saja kalian bebas, apalagi kalian kelas 6, mungkin kalian punya HP, kalau nggak punya juga pinjam buat punya orang tua, kalau nggak dikasih masa iya dong, kelas 6 belajar mau daring nggak dikasih, kan ini kalian bisa daring semua ya. Nah, dari rumah dibimbing oleh orang tua ya. Walaupun kalian sudah kelas 6, minta bimbingan dari orang tua. Takut nanti salah mau Google, mau mencari hewan henah, mau dilihat, mau dari YouTube-nya, kok jadi yang lain. Makanya walaupun sudah kelas 6 harus ada bimbingan apalagi kelas 6. Sudah tahu ini masalah WA, masalah YouTube, masalah banyak. Bahkan kita bandingkan kita dengan anak, kadang-kadang anak yang lebih pintar daripada kita. Benar nggak? Masalah IT benar kalau sekarang ini. Nah, kita lanjut. Kamu sudah mengetahui bagaimana henah? Henah itu hewan yang Pintar. pintar. Kamu sudah mengetahui bagaimana hewan mempertahankan diri. Sekarang akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Tadi henah itu hewan pintar, beradaptasi dengan kita, bagaimana itu sampai bergerombol, jadi itu kalau ada musuh ya, bergerombol untuk apa? Seperti di negara kita ya. Kalau kita mau berjuang, mau dapat kemerdekaan, bergerombol, ayo bersatu, semuanya juga bersatu, jangan diam diri. Masa mau merdeka, masa mau itu, saya mau makan, lapar, tapi kita tidak berusaha. Apakah akan kenyang? Tidak kan? Tetap kita harus berusaha mencari. Apalagi kalian sudah kelas 6, masa harus disuapin orang tua? Malu dong.
siswa kelas 6 harus sudah Masih ada Bu yang disuapin. Ada Bu kelas 6 juga. kalian harus malu. Siapa? Harus malu kalian masa kelas 6 masih Eman tabu, eman oboan. Yang diuapan eman tabu. mana orangnya? Mana orangnya? Disuapan kulinanya. Punya tangan tidak? Kalian punya tangan tidak? Punya tangan? Kalau kalian punya tangan harus malu. Kalau kalian tidak punya tangan, baru di situ disuapin. Kalau kalian punya tangan, masa ini tangan mau buat apa? Tidak perlu. Males ya Bu, males. Tangannya Bu. Jangan malas. Males, Bu. Nanti susah rezeki. Kenapa susah rezeki? Itu makan juga tangan nggak mau menjawabin sendiri. Ya iya. Tetap aja kalau malas itu tidak akan masuk tubuh. Ya enggak? Iya. Terus tadi sudah tahu hewan henna yang pintar, yang punya bakti. Kalian sudah membaca di buku, sudah dibolak-balik, mungkin bukunya juga sudah lecet. Percayalah kalian di rumah semua tiap hari membaca buku, dikasih LKPD, kemungkinan LKPD-nya sudah beres ya. Nanti tunggu kalau sudah beres nanti dikumpulin kalau nanti ketemu ya sama ibu nanti bakal ketemu. Iya siap Bu. Sekarang ke pelajaran adaptasi hewan itu ya. Nah dilanjut hewan beradaptasi, bagaimana adaptasinya? Nah di sini disebutkan pertama ini hewan apa ya? Kamuflase. Siapa yang tahu kamuflase? Ini hewan apa? Hijau. Hijau. Apa ini di atasnya? Kelihatan nggak? Kalajengking Kelihatan, Bu. Bu. Nggak kelihatan. Iya, hewan apa Bu itu Bu? Belalang sembah Bu. Iya, pintar. Tuh Bu Nenen belalang sembah katanya. Nah, apa itu? Itu udah aja tahu ini apa? Dengar nggak tadi Bu Nenen bicara? Bu Nenen bicara. Nenen bicara aja. Belalang sembah atau tongcorang. Hah? Belalang. Tongcorang Bu itu mah yang suka itu apa di sawah itu Tongcorang ya. kan. Tongcorang. Berubah tempat. Nah, Sesuai tempatnya ya Bu. ya itu adaptasi sesuai tempatnya. Tempatnya. Kamu Klase. apa kamu klase? Hewan yang menyesuaikan diri dengan Tempatnya. kita juga harus bisa menyesuaikan diri. Bagaimana kita contohnya yang bisa menyesuaikan diri? Ayo, laki-lakinya kemana ya? Yang Eman? Pipis Bu, pipis. Pipis. Allah, kok jorok pipis? Nunutan Bu di belakang tuh. Yudi nunutan di belakang Nggak tuh. boleh. Mana tuh Bu? Ini sedang belajar. Laki-lakinya. Nanti walaupun tidak ketahuan ibu, siapa ada yang melihat tidak? Kalau bohong, ada yang melihat di belakang tuh nomor 1 Allah. Atuk Allah, kalian boleh bohong. Tapi pada ibu, kalau suarakan Allah tidak akan bisa bohong. Ayo masuk aja. Iya Bu, ayo. takut ih. Terus di sini ada lagi. Ini apa? Bunglon. Ini Bunglon. contohnya. Nah, pintar. Sudah tahu bunglon. Tahu bunglon? Tahu. Bahasa Sunda itu apa Bu bunglon Bu? Bahasa Sundanya apa bunglon Bu? Sudah melihat bunglon? Lombok. Landak, landak. Londok nggak Bu ya? Londok, Londok ya Bu. londok, ya londok. Londok. Landak. Landak. Londok. Landak. Landak. Londok. Londok itu. Bukan landak, londok. Karena takut oleh kalian diambil, ada orang yang memangsa, yang membunuh dia. Berubah kulitnya. Pasti. Yang disebutnya itu apa? Mimikri. Mimikri. Ya. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya. Kalau kita bisa tidak mengubah warna kulit, bisa Tidak Bu. bisa Bu. Pakai pemutih.
Yang bisa. Coba. Bisa ibu pakai pemutih. Ibu tuh mengkilat. Biar pakai mesh glow. Kalau kita Biar pakai glowing ya Bu ya. Biar glowing ya Nenen. kalau kita sebagai manusia sudah ditakdirkan sama Allah begini, jangan sekali-sekali merubah warna. Usaha, Mau Bu. daripada bersih, Bukan ingin cantik, Bu. rusak. Iya. Udah jalan kayak ibu, cukup. Johnson, Kasen, ibu gak pernah. Aduh. Cukup itu aja. Bu Guru, Bu Guru, Bu, Miami Bu, jangan dulu mah Bu. Bu, Miami jangan dulu Bu mah Bu. Guru, Iya. Bu Guru. Apa aja? Pakai sarung kaum boleh. Ieu upami bunglon teh sami sareng token teu? Tuh bagus. Oke mah benten dong. Sama? Entar. Beda, Lilis. Beda. Cenah ieu Beda, londok. Ayo toke mah tuh. Gitu. Yang mau diminta beda. Saya mah gitu. Kalau bunglon mah Nggak bisa. Itu adaptasinya. Kalau itu enggak. Kalau toke. kalau toke Ya bener. bunyinya toke gitu ya, Bu. Ya, nyebut sorangan toke. Oke. Bunglon suaranya gimana, Bu? Apa? Eh, suaranya nyarisan kan? Bunglon agak bersuara. Bagaimana bunglon itu merubah kulitnya yang ini kita beradaptasi. Kemudian lanjut ya, sudah tahu hewan Ya, apa Bu. yang beradaptasi? Bu, Ini kalau ibu bertanya, apa yang disebut kamuflase? merubah diri. Berubah diri bagaimana? Berbohong, Bu. Menyesuaikan Kalau diri puasa dengan berbohong, Bu. Biasa. Menyesuaikan diri dengan kondisi tempat. Ya. Kalau mimikri apa? merubah Mimikri kulit. apa? Merubah warna kulit. Iya, ibu apa? Neng Lilis tiasa ngarubah warna kulit. Nganggo mesh glow, ibu pakai mesh glow, pakai pemutih, jadi berubah. Ibu kumaha hoyong rambut hitam. Ayah itu. Disemir. Beri aspal mangga. Mau tidak? Tidak kan? Terima aja, harus disyukuri utamanya. Kalau ini hewan bisa beradaptasi. Nah, kita lanjut lagi ya. Ada lagi yang suka kita benci. Nah, apa ini? Cicak Bu. Cicak Apa Bu. ini? Cicak. Cicak itu Bu. Cicak. Pas bagian tubuh nak. Buntutnya. Bagian ekornya tuh putus. Ekornya dengan tubuhnya apa sebutnya? Bahasa itunya mah bahasa kerennya apa? Autotomi. Iya lah. Ini sudah berulang. Kalau nggak salah ya waktu di kelas 5 juga ada. Cuma kalian aja penyakit Lupa, Bu. Sudah Udah error Bu. Udah siang, udah sore. Pelupa Bu, pelupa. Kelas 6 masih cerah. Masa penyakit nenek kakek sudah terlaksana kalian? Ini kan kelas 5 kelas Emang udah nenek-nenek, Bu. Udah kakek. Emang udah nenek. Kan kalian kelas 6. Siapa bilang nenek kakek? Enggak. Kelas 6 Pantas. Usia ibu kan 34. Udah jadi kelas 6, Bu. Usia ibu kan sekarang 35. Cuman terbalik. Kalau kalian kan kelas 6. kelas 6 kelas ya, Bu. 6 depannya, Bu. Kenapa? Kan kalian kelas 6 masa udah nenek-nenek kakek-kakek. Nah ini cicak. Bagaimana cicak? Ayo. Mau melindungi diri dari musuhnya. Apa?
dengan melepaskan ekornya. Pura-pura Bukan mati. melepas sayang, tetapi memotong. Oh, Bu Guru. memotong. Bu Guru, Pura-pura Bu Guru, memotong buntutnya. Ya, Bu Guru, iya, kenapa? mau nyanyi biar nggak ngantuk lagu cicak-cicak ya. Boleh. Mau nyanyi apa? Cicak ya. Iya, Jadi nggak ngantuk. Cicak di Ya. dinding. 1, 2, 3, boleh. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, Hap, lalu ditangkap. Nih, Budi kembali lagi ke kelasnya tuh. Makanya senang bernyanyi cicak-cicak. Mau ke kelas 1 lagi? Mau nyanyi cicak-cicak ini kelas 1 kelas 2 tuh. Iya, apa? Nggak apa-apa, supaya kalian tidak ngantuk, nggak apa-apa. Yuk, kalau ngantuk, kalian bisa teriak ya? Masih bisa kalian? Iya. Suka belajar matematik. Siapa suka belajar matematik? Oh, Saya. Sore. Boris. Siapa suka belajar? Ayo kita lakukan. Siapa suka belajar matematik? Hore. Ulangi lagi, Bu. Kalian jangan malas Ulangi lagi, Bu. belajar. Masa malas belajar? Nih, udah ya. Ini cecak dan kada. Cecak dan kada sama, disebutnya autotomi. Gimana, ada yang bertanya tidak? Gimana ekornya bisa tumbuh lagi? Bisa tumbuh lagi tidak? Bisa. Iya, pintar, bisa tumbuh lagi. Ya, dia tidak takut. Walaupun dia putus, tidak takut, nanti akan tumbuh lagi. Putus oke sok hirup wae, Bu. Sok hirup kene sieun. Tekan. Mau jantan cecak. Nama belum sian tapi seprek. Kenapa? Lama-kelamaan cicak akan mati itu potongannya, nggak bakal hidup jadi cicak, enggak. Ya, itu cicak ya. Kemudian ini terenggiling. Terenggiling, bagaimana terenggiling menyesuaikan dirinya? Menggulungkan diri. Menggulungkan diri. Menggulungkan diri. Kalau terenggiling sudah menggulungkan diri, udah menang sih kayak pepolomok gitu ya. Merongkol. Iya. Keras, itu keras. Jadi keras. Makin tergulung, makin keras ya. Itu terenggiling ya. Nah, sampai ini ya, ini tentang menyesuaikan diri, masalah iparnya, menyesuaikan diri dengan lingkungan, penyesuaian diri dengan keadaan kondisi. Nah, ini tentang penyesuaian diri. Di sini juga masih ada, siapa yang tahu nih? Sekarang kalian cari tahu bagaimana hewan berikut menyesuaikan dirinya. Ini di sini ada cumi. Kita makan cumi-cumi. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Enak rasanya. Enak. Bagaimana? Enak. Enak, senang, Bu. Adanya di mana sih Laut, adanya? di laut, di laut. Laut. Bagaimana dia ada musuh? Kalau dia ada musuh bagaimana? Menyesuaikan dirinya? Mengeluarkan tinta. Menyemprotkan tinta. Pada pintar, tidak usah diulangi lagi lah. Kalian sudah pintar. Nih, ada lagi Iya, nih. Bu. Lanjut. Iya, awas nih, keluarkan baunya. Kalian tidak bisa mengeluarkan baunya, bakal lari itu. Ya, apa? Elia, kalau jauh-jauh mengeluarkan baunya bakal lari. Kentut. Nah, ada lagi nih, Put. Menyesuaikan dirinya dia masuk ke cangkang. Nah, dari pelajaran-pelajaran dari sekian, dari tadi mulai apa-apa itu sudah kalian simak, sudah kalian dengar, sudah ibu sudah ibu terangkan, kalian tinggal baca. Alhamdulillah, ini ada yang mau bertanya tidak? Sampai di sini pelajaran. Atau ada yang mau menyimpulkan dari mulai pelajaran pertama dari yang terakhir? Ibu aja yang Itu keong belum, Bu? Keong. Ini
Siput, Ibu gimana? Siput. Siput, kalau ada musuh, dia cepet-cepet masuk ke cangkang. Kan itu ada cangkangnya. Ya, kalian juga tidak akan bisa mencopotnya kalau dia tidak keluar sendiri. Suka ada tuh di pohon-pohon ya. Siput ya. Dimakan Dari awal sampai akhir. Ada yang bisa menyimpulkan. Apa kesimpulannya coba? Kelas 6 harus sudah pintar untuk bisa menyimpulkan. Masa kelas 6 kalah dengan kelas 1? Kelas 1 kan suka rame-rame berbicara. Ya, ini apa. Ya, kalian juga harus begitu. Bukan senang kalian banyak bertanya daripada kalian mendengarkan. Ya. Kelas 6 dong. Kelas 6 sudah bisa, sudah pintar. Apa coba kesimpulannya? Yang harus kalian itu. Kesimpulannya apa? Boleh, kalau kalian tidak bisa menyimpulkan, nah dari pelajaran awal sampai akhir kesimpulan. Kalian bisa membuat kalimat efek dengan memakai kalimat efektif, menggunakan kalimat efektif bagaimana ya udah berkali-kali dari pelajaran 1 sampai pelajaran 3. Kemudian kalian harus dapat mengetahui bagaimana adaptasi makhluk dan hidup. Itu kesimpulannya. Ya, Iya Bu. Iya. Nah, sampai di sini pelajaran yang ibu sampaikan pelajaran hari ini masalah bahasa Indonesia dan IPA. Kalau kalian IPA. Ya, kalau kalian sudah mengerti, kalian sudah paham, silahkan tugas-tugas yang ibu berikan kalian harus dikerjakan semuanya. Ya, jangan malas-malas. Ya, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh bergerak? Ya Bu. Merdeka. Apalagi sekarang kita lagi kita merdeka. Siap Bu, siap. Udah ngerti? Ngerti Bu. Kalian harus mengerti ya. Iya. Nah, sampai di sini dulu pelajaran ibu hari ini. Nah, sebelum ditutup pelajarannya, biasa saja kalian harus membaca doa dulu sebelum selesai belajar. Bukan pulang kalian di rumah. Sebelum selesai belajar, silahkan kalau sudah selesai, silahkan baca doa untuk beres-beres. Silahkan baca doa dipimpin oleh kalian. Siap Bu. Ya, semangat. Iya. Teman-teman, sebelum kita pulang membacakan surat wal asri. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sekarang selamat beristirahat. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi